selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang ketiga ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 181. Sampai dengan halaman 191. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 94. Sampai dengan halaman 96. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat membuat 2 contoh kalimat sapaan berdasarkan dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyatakan pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4 berdasarkan gambar dengan tepat. Anak-anak, apakah anak-anak pernah pergi ke kebun binatang? Ya, tentunya anak-anak pernah pergi ke kebun binatang. Nah, anak-anak, binatang apa saja yang kalian lihat di kebun binatang? Berbagai jenis binatang yang anak terdapat di kebun binatang. Misalnya ada rusa, ada harimau, ada beruang, ada ayam, ada burung, ada monyet, dan lain sebagainya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika melihat berbagai jenis binatang dan hewan di kebun binatang? Nah, tentunya perasaan senang, bahagia, gembira ya anak. Berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang berkunjung ke kebun binatang Nusantara. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Nah, anak-anak, berikut ini ada gambar Siti yang sedang memberi makan hewan, yaitu rusa ya anak. Dan rusa ini makan wortel. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, kemudian rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, kemudian rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, anak-anak, ini ada gambar wortel, kemudian
dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi masing-masing bagian ini menyatakan pecahan 1/2. Atau setengah bagian dari 4 adalah 2 ya anak. Nah anak-anak, ketika kita berkunjung ke kebun binatang, biasanya kita dilarang memberi makan hewan secara sembarangan. Mengapa? Karena di kebun binatang sudah ada penjaganya ya anak. Jadi penjaganya yang memberi makan hewan tersebut dan memberi binatang makan di kebun binatang ya anak. Nah, mengapa kita dilarang memberi makan hewan secara sembarangan? Karena takut terjadi apa-apa dengan kita ya anak. Misalnya saja ada binatang yang buas bisa menggigit kita, menerkam kita ya anak, atau melukai kita. Nah, itu yang dihindari supaya kita tidak memberi makan hewan secara sembarangan. Anak-anak, berikut ini gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, di sini ada gambar 6 wortel. Kemudian dari 6 wortel ini kita akan membagi ke dalam 2 bagian yang sama ya anak. Jadi masing-masing bagian ini terdapat 3 wortel ya anak. Kemudian masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2. Anak-anak, ada 6 wortel, maka setengah bagian dari wortel itu adalah 6 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 3 buah wortel. Selanjutnya ada gambar 6 wortel. Sekarang kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, masing-masing bagian ini ada 2 wortel dan masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3. Anak-anak, ada 6 wortel, maka 1/3 bagian dari wortel itu adalah 6 dibagi 3, hasilnya sama dengan 2 buah wortel. Kemudian berikut ini ada gambar 8 buah wortel. Nah, sekarang kita akan bagikan ke dalam 4 bagian yang sama. Nah, di dalam 4 bagian yang sama ini terdapat 2 buah wortel ya anak. Nah, masing-masing bagian ini menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, ada 8 wortel, maka 1/4 bagian dari wortel itu adalah 8 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 2 buah wortel. Anak-anak, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, anak-anak, setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Di sini ada pecahan 1/2, kemudian pecahan 1/3, dan ada pecahan 1/4. Nah, sekarang kita pasangkan yang menyatakan pecahan 1/2. Ini ya anak-anak, ada 2 buah wortel. Kemudian pecahan 1/3 kita pasangkan dengan 3 buah wortel. Ini menyatakan pecahan 1/3. Kemudian yang menyatakan pecahan 1/4 ada gambar 4 buah wortel. Anak-anak, coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata. Nah, anak-anak, berikut ini misalnya ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nama teman kalian. Di sini ditulis nama teman kalian, kemudian di sini berkunjung ke kebun binatang. Di sini yang suka tulis, kemudian yang tidak suka juga ditulis di kolom yang ini. Nah, sekarang hasil pengelompokan. Nomor 1, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang. Jumlahnya misalkan ada 20 siswa, kita tulis di sini. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang, ada 15 siswa, tulis di sini. Anak-anak, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas? Nah, sikap kita adalah tetap bermain bersama, kemudian tidak mengejek teman kita, dan saling menghormati, kemudian saling membantu, saling menghargai teman kita, kemudian tidak memaksakan
kehendak. Anak-anak, setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus? Nah, berikut ini kita akan membaca secara bersama-sama ya, anak. Dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai pun ikut tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak,
Saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba, tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah sebagai polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya. Setelah menjadi polisi, mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, anak-anak, itu tadi cerita atau dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Bagus ya anak-anak ceritanya. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan membuat kalimat sapaan ya anak-anak. Nah, tadi kita telah membaca dongeng fabel ya anak-anak. Nah, contoh kalimat sapaannya, bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Nah, di dalam kalimat sapaan ini terdapat kata sapaan yaitu Tuan. Nah, selanjutnya, kalimat sapaan tentu saja Tuanku, silakan. Nah, di sini terdapat kata sapaan yaitu Tuanku. Kemudian, kalimat sapaan berikutnya, tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Nah, anak-anak, di sini di dalam kalimat sapaan ini terdapat kata sapaan yaitu mu. Selanjutnya, kalimat sapaannya adalah aku akan adukan kau kepada badak. Bentak tikus marah. Nah, anak-anak, di dalam kalimat sapaan ini terdapat kata sapaan yaitu kau. Selanjutnya, kalimat sapaan saya hanya bersin, Tuan. Nah, di sini terdapat kata sapaan Tuan ya anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh kata sapaan berdasarkan dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus adalah: pertama, bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Anak-anak, di dalam kalimat sapaan ini terdapat kata sapaan yaitu kata Tuan. Kemudian yang kedua, tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Di dalam kalimat sapaan yang kedua ini terdapat kata sapaan mu ya anak. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, pecahan 1/2, pecahan 1/3, kemudian pecahan 1/4 berdasarkan gambar. Misalnya, yang pertama ada 6 wortel, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian 2 bagian tersebut masing-masing menyatakan pecahan 1/2. Kemudian yang ini juga menyatakan pecahan 1/2. Ada 6 wortel, kemudian maka setengah bagian dari wortel itu adalah 6 dibagi 2, hasilnya sama dengan 3 buah wortel. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar 6 wortel, kemudian kita bagi ya anak-anak menjadi 3 bagian yang sama. Nah,
Masing-masing bagian di sini menyatakan pecahan 1/3, kemudian ini juga menyatakan pecahan 1/3, dan ini juga menyatakan pecahan 1/3. Ada 6 wortel, maka 1/3 bagian dari wortel itu adalah 6 dibagi 3, hasilnya sama dengan 2 buah wortel. Kemudian yang ketiga, di sini terdapat 8 wortel ya anak. Nah, 8 wortel ini kita akan bagikan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4, kemudian ini juga menyatakan pecahan 1/4, dan ini juga menyatakan pecahan 1/4, kemudian yang ini juga menyatakan pecahan 1/4. Ada 8 wortel, maka 1/4 bagian dari wortel itu adalah 8 dibagi 4, hasilnya sama dengan 2 buah wortel. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran yang ketiga ya anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak.